Welcome to back my channel. Nah, di video kali ini adalah project UAS aplikasi basis data, di mana video ini akan menampilkan suatu studi kasus dan beserta penjelasan apa itu aplikasi basis data. Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Kota Pontianak. Di sini sudah tertera nama-nama kelompok kami yang terdiri dari Eka Ayulandari, Ridestianisi, Dahlia, Dewi Prananda, dan Franciscus. Selanjutnya adalah apa itu basis data. Basis data dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasinya. Basis data atau database, himpunan sekelompok data yang saling terhubung dan diorganisasi sedemikian rupa supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Kumpulan data dalam bentuk file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai tujuan. Nah, itu adalah pengertian dari basis data. Dapat kita artikan atau basis data database, yaitu adalah himpunan kelompok yang saling terhubung dan diorganisasikan sedemikian rupa. Selanjutnya adalah ini studi kasus kami. Internet the working. Internet the working adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan protokol internet atau TPC atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Di studi kasus kali ini kami mengambil tema Internet the Working, di mana Internet the Working ini adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global. Tetapi internet sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya adalah Rancangan ERD, Entity Relationship Diagram, atau ERD adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. Dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Komponen utama dalam pemodelan sistem ERD. 1. Entity merupakan objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata, baik secara fisik maupun secara konsep. 2. Relasi akan menyatakan hubungan antar entitas terkait termasuk terhadap entitas itu sendiri atau rekursi. 3. Atribut atau pilot. Nah, di sini adalah pengertian dari rancangan ERD atau Entity Relationship Diagram, suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data atau database. Selanjutnya ya guys, ini adalah tabel dari ERD, tabel di studi kasus kami ya guys, yaitu terdiri dari tabel anggota, tabel petugas, tabel harga voucher, dan tabel kode voucher, di mana masing-masing tabel memiliki atribut atau diagram, yaitu salah satunya di tabel anggota memiliki atribut ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Serta tabel-tabel seterusnya bisa dapat kita saksikan di tabel atau gambar yang ada di video ini. Oke guys, selanjutnya Rancangan LMS. LMS merupakan rekonstruksi pada ahli
Nah, itu adalah LRS atau logika record struktur. Menurut para ahli dalam pandangan LRS-nya, guys. Selanjutnya, di sini ada tabel LRS, yaitu seperti RD tadi atau diagram. Di sini berbentuk tabel, yaitu tabel anggota memiliki ID atau atributnya seperti ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan begitu juga petugas memiliki ID petugas, nama petugas, nomor telepon, alamat, dan lain-lain sebagainya. Di sini kami akan berbagi tutorial tentang database, yaitu database dari Internet The Working atau studi kasus kami. Buatlah sebuah database dengan nama Internet The Working dan pastikan kalian sudah mengaktifkan exam-nya dan menggunakan aplikasi bawaan yang dari isinya, yaitu CMD. Nah, jangan lupa menggunakan Create Database Internet The Working. Apa kegunaan dari Create? Yaitu Create itu adalah membuat sebuah database. Selanjutnya, aktifkan database Internet The Working. Buatlah tabel bernama anggota, buatlah tabel bernama petugas, buatlah tabel harga voucher, buatlah tabel kode voucher. Nah, di sini ada user Internet The Working. Fungsi dari user itu adalah mengaktifkan database yang telah kita buat. Dan jangan lupa ya guys, pakai titik komanya. Selanjutnya, cara membuat tabel bernama anggota. Dan seperti yang biasa, karena kita akan membuat sebuah tabel, yaitu menggunakan create table anggota dan terdiri dari atribut atau field, yaitu ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, nomor telepon, tanggal lahir, alamat. Di mana ID anggota mempunyai atau memiliki char, yaitu 5. Sedangkan nama anggota pakai varchar, sedangkan jenis kelamin juga pakai varchar, dan kalau untuk tanggal lahir menggunakan date. Jangan lupa ya guys, di primary key kan fungsi primary key itu untuk mengutamakan. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh dari database Internet The Working kami. Selanjutnya, isikan data untuk tabel anggota, isikan data untuk tabel petugas. Di sini jika kita ingin mengisi tabel, yaitu menggunakan insert into anggota, yaitu kita menggunakan atribut-atribut yang sudah kita buat di tabel sebelumnya, yaitu ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, nomor telepon, tanggal lahir, alamat. Dan pastikan kalian harus teliti tentang titik komanya. Nah, ini adalah bentuk dari isian data tabel-tabel. Selanjutnya, isikan data untuk tabel harga voucher, isikan data untuk tabel kode voucher. Nah ya guys, di sini ada beberapa isian, yaitu tentang harga voucher dan kode voucher yang saling berkaitan atau money to money. Bisa kalian saksikan ya di sini. Oke. Jika sudah, kita langsung next saja ya guys. Tampilkan isi seluruh record pada tabel-tabel yang ada. Nah, di sini kita sudah mengisi record atau isi dari tabel yang sudah kita buat. Nah, ini adalah hasilnya ya guys. Di sini terdapat ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, nomor telepon, tanggal lahir, alamat yang sudah terisi oleh record menurut tabelnya. Oke. Jika sudah, kita langsung next bahasan selanjutnya. Tampilkan isi record pada pelanggan atau hanya alamat parit baru. Tampilkan isi record dengan anggota depan huruf berawal dari A. Nah, di
sini kita menggunakan tabel anggota. Jadi kemarin agak typo sedikit ya guys. Itu tabel anggota kita pakai select from anggota, yaitu jangan lupa select from anggota di mana alamat parit baru. Jadi yang tersedia recordnya itu hanya yang di parit baru. Selanjutnya, misalnya kita mencari huruf berawalan dari A, yaitu select from anggota where nama anggota like A%. Jangan lupa titik komanya juga ya guys. Jika kita sudah membuat kalimat itu, maka yang tertera hanya huruf A. Next, selanjutnya ubah alamat konsumer pada anggota untuk parit 9 menjadi parit baru. Tampilkan isi record barang hanya dari record 1 ke record 3. Kemudian urutkan berdasarkan anggota. Nah, jika kita mengubah alamat konsumer pada anggota, yaitu kita mengupdate anggota. Di mana update anggota set alamat, masukkan alamatnya di mana dan terus kita ubah di mana alamat diganti dengan kata parit baru. Jika sudah, kita tinggal select from anggota lagi. Terus kita mau menampilkan record 1 dan record 3, yaitu menggunakan select from anggota limit 0,3. Jangan lupa titik komanya guys. Oke. Jika sudah, kita next pembelajaran selanjutnya. Oh, sudah habis ya guys. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like and subscribe channel di bawah ini. Pastikan kalian bunyikan lonceng notification-nya.